Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-teman yang baru menemukan channel Cece Tarot ya. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe follow-nya ya. Oke teman-teman, yuk kita reading hari ini. Silakan merapat bagi teman-teman yang sudah benar-benar sudah menunggu readingan Cece ya. Dan terima kasih sudah setia dengan channel Cece ya. Saya akan bantu tarik energi dia, bagaimana kondisi orang yang sudah menyakiti kamu, bagaimana kondisi orang yang sudah meninggalkan kamu, bagaimana orang yang sudah menyakiti kamu, banyak memanfaatkan kamu atau mendolimi kamu. Tentunya ada rasa penasaran ya. Kalau memang kamu penasaran, silakan merapat. Bagaimana kondisi dia, orang yang sudah menyakiti kamu dan mengabaikan kamu sekarang ini? Bagaimana kabar orang yang selama ini sudah mengabaikan kamu? Oke, bagaimana kabar orang yang sekarang ini sudah mengabaikan kamu, sudah banyak menyakiti kamu ya? Oke. Oke teman-teman, bagaimana kabar dia? Orang yang sudah mengabaikan kamu dan orang yang sudah banyak menyakiti perasaan kamu ya. Oke. Bagaimana orang yang sekarang ini sudah banyak mengabaikan kamu dan sudah banyak menyakiti kamu? Oke, ternyata di sini ada kebingungan ya. Oke, sekarang ini hidupnya tidak baik-baik saja di sana, orang yang menyakiti perasaan kamu. Lebih banyak dia sekarang ini sepertinya untuk menghadapi hari-harinya saja sudah banyak kebingungan ya. Baik di dalam hal asmara dia maupun masalah ekonomi dia atau finansial dia ya. Oke, kemudian kita lanjut bagaimana kondisi dia. Kondisi dia di sana lebih banyak kantong bolong ya. Kantong bolong finansialnya lebih banyak bermasalah di sana. Oke, bagaimana kondisi orang yang sekarang ini sudah banyak menyakiti kamu? Kita lanjut ya. Di samping dia kesulitan finansial, ada juga yang hidupnya cuma pas-pasan dan dia sekarang ini berupaya kepingin powernya itu kuat lagi ya, sehingga dia sekarang lebih banyak kerja keras ya di luar. Nah, itu ya, kalau dia nganggur ya cari kerjaan karena malu ya. Kalau memang dia ini sudah meninggalkan kamu dan menikah dengan orang lain, dia sekarang ini mencoba untuk tadi ya, selalu berupaya bagaimana caranya finansialnya bagus ya. Tapi lagi-lagi karena ketutup karmanya dia dan dia harus nebus karma tadi, sehingga di finansial dia kurang bagus ya. Kalaupun dia kepingin bagus finansial dia butuh waktu ya, karena dia kan harus menebus karma atas semua perbuatannya ya. Apalagi kalau sudah banyak kemana manipulasi keuangan kamu ya. Tentunya itu adalah tebusan karma dia, sehingga dia lebih banyak ada juga yang kesulitan keuangan atau pekerjaannya bermasalah gitu ya. Banyak yang demikian. Kalaupun pekerjaannya tidak bermasalah ya, dia ini pendapatannya ya cukup pas-pasan begitu ya. Kalau berlebih belum ya, seperti itu. Bagaimana kondisi dia di sana semenjak meninggalkan kamu? Dia merasa banyak kebingungan ya, banyak kebingungan, hidupnya gelisah, merasa kepikiran, merasa bersalah, merasa tidak nyaman ya. Dan saat mengabaikan kamu dan pergi meninggalkan kamu, di sini dia benar-benar merasa ada rasa ini ya, ada rasa bersalahnya itu menghantui kehidupan dia tiap hari ya, sehingga dia ini merasa bahwa
dia tahu kalau kamu itu kecewa, sehingga kenapa sih kamu sekarang ini sudah bosan ya, mungkin sudah bosan chatting, bosan telepon, dan kalaupun kamu telepon juga di reject, kalau kamu chatting juga diabaikan dia, dan dia memang merasa bahwa memang fokusnya tidak pada kamu ya, fokusnya sudah pada orang lain, sehingga kamu benar-benar diabaikan. Dan sekarang ini dia sadar ya bahwa dia ini sudah banyak menyakiti kamu, dia tahu kalau kamu kecewa, sehingga dia merasa sangat berdosa, rasa bersalah, sangat berdosa terhadap kamu ya. Oke. Bagaimana kondisi dia, dan ketika kamu sekarang ini kehidupan kamu lebih baik, kehidupan kamu lebih sudah sempurna, bukan sempurna ya, lebih arah stabil gitu ya, kehidupan kamu lebih stabil, baik perasaan, kemudian ekonomi kamu, ada rasa kenapa sih kamu kok tidak ngabari lagi, tidak chatting lagi, sementara kamu sudah bosan ya, kamu sudah asik dengan duniamu sendiri, kamu sudah asik dengan kehidupan kamu sendiri. Kamu merasa, aduh aku kok diabaikan gitu ya, merasa kamu diabaikan sehingga capek deh kalau harus mengemis-ngemis cinta gitu, mengemis-ngemis perhatian, sehingga kamu juga berusaha untuk move on, berusaha untuk healing, menyembuhkan rasa kecewa kamu seperti itu. Nah, di saat kamu healing, di saat kamu move on, dan apalagi kamu yang sudah berhasil move on, dia merasa kebingungan ya, kamu beda banget ya, kemarin itu kamu yang ngejar-ngejar, kamu yang bucin, tapi sekarang ini kamu kok sudah nggak peduli, seakan kamu sudah nggak kepikiran dia, seakan kamu tidak khawatir kehilangan dia, jadi kayak kamu kehilangan dia tuh sudah merasa ya sudahlah. Kenapa kok harus mikir orang yang tidak mikirkan kamu? Nah, pikiran kamu begitu ya, sehingga itulah kenapa sih kamu terkadang tiba-tiba sudah healing, tiba-tiba sudah move on, terkadang teringat dia. Nah, saya tiba-tiba kamu ingat, itulah di saat dia sebetulnya masih kepikiran kamu ya. Karena kamu bagi dia adalah sebuah power ya, yang benar-benar membuat kehidupan dia itu lebih dikenal orang. Kamu adalah support yang luar biasa, sehingga dia banyak dikenal orang, dikenal teman-temannya, dikenal ya mungkin dalam kehidupan dikenal cukup gitu ya, sehingga power dia tuh merasa dengan kamu itu ada gitu ya. Kemudian kalau sekarang dia semenjak dengan kamu pisah dengan kamu, redup ya, powernya redup, sehingga dia harus kerja keras, capek untuk bagaimana dia mencari nama ya, karena tipe-tipe orang sepertinya ini lebih banyak kepingin dikenal di lingkungannya, itu terkenal bos gitu ya. Terkenal jadi bos, atau terkenal pokoknya mesra, terkenal harmonis, kepingin terkenal itu sukses. Nah, seperti itu, sehingga mau tidak mau dia harus mungkin segala sesuatu itu lebih banyak kepingin banyak pujian dari sekelilingnya ya, seperti itu, sehingga dia untuk mengimbangi kamu, kehidupan kamu ya, dia berupaya kerja keras sekarang ini ya. Dan bahkan dia ini sebetulnya sudah capek ya, kerja itu sebetulnya sudah capek. Terkadang dia berpikir, kenapa sih kok harus kerja gitu ya, atau ya dia kenapa ya kok harus kerja. Nah, sementara saat dengan kamu, mungkin kamu yang kerja, kamu yang support, sementara dia lebih banyak main-main, bisa saja demikian. Atau dia ini merasa dengan kamu itu segala sesuatu kamu sudah yang mikir gitu ya, sementara kalau sekarang ini dia kebalik ya. Kalau dia sekarang punya pasangan ya, dia yang harus mikir pasangannya ya, harus memperjuangkan pasangannya, dia minta apa-apa ya, pokoknya dia harus mengupayakan pasangannya biar bisa mencukupi. Kalau dia sudah berumah tangga ya, dia harus mencukupi anak dan istrinya. Seperti itu, sehingga ya itu siang malam dia berupaya kerja keras gimana caranya ekonominya dia cukup ya. Tapi lagi-lagi ada kegagalan di finansial dia,
butuh waktu kalau untuk sukses ya, tidak serta-merta sekarang kemudian sekarang dia sukses, tidak seperti itu. Semua butuh proses waktu karena tadi ya, karena ini ada karma ya, di sini ada karma sehingga dia harus menebus karma sampai betul-betul karma itu tuntas dia jalani, barulah dia nanti akan menikmati hidup bahagia, baru dia nikmati apa ya, kesuksesan di finansial dia. Tapi untuk dalam kurun waktu tertentu dia harus kerja keras tadi ya. Jadi finansialnya kalau kepingin langsung melejit sukses besar ini memang agak sulit ya, karena setiap manusia itu tidak akan luput dari karma ya, baik karma baik maupun karma buruk, ini yang harus dipahami. Kalau dia banyak menyakiti kamu, banyak memanfaatkan kamu, banyak cuma memanfaatkan finansial kamu, otomatis dia juga harus menebus sebuah karma. Dimana kalau dia ambil contoh nih, mengeluarkan uang berapa, ya dia harus ini ya menebus karma, dan dia harus tertatih-tatih untuk mendapatkan keuangan itu dengan butuh kerja keras yang luar biasa. Seperti apa yang kamu lakukan, karena kamu pagi siang malam kemarin sudah berupaya untuk kerja ya, kemudian tiba-tiba cuma kamu dimanfaatkan saja. Nah ini kan memang semesta itu tidak mau seperti itu. Harusnya dalam hubungan itu saling ada take and give ya, seperti itu. Tetapi kalau orang yang manipulatif itu benar-benar dia hanya memanfaatkan keuangan kamu, memanfaatkan apa ya, semua waktu kamu, juga masalah seks juga ya. Ini yang berakibat dia ini harus berjalan ini ya, berjalan harus dengan sebuah proses yang panjang ya. Jadi kalau kamu tahu tanya keadaan dia di sana, apakah baik-baik saja, apakah bahagia, lebih arah bahagianya itu hanya sekilas terlihat di luarnya saja ya, sebetulnya dalamnya dia masih menebus karma. Ini kondisi dia yang di sana kelihatan kamu lihat baik, tetapi sebetulnya sedang menebus karma dia, sehingga bagaimanapun mau dirubah apapun sebelum dia ini menjalani perbuatan baik, sebelum dia ini mengalami fase di mana dia itu harus introspeksi diri, harus memperbaiki diri dengan baik. Di saat itulah nanti kalau karma tuntas, barulah dia akan bisa menemukan kehidupan ketenangan, tenang ya. Nah kalau bertahun-tahun kamu disakiti, ya tinggal disakiti berapa tahun. Kalau kamu disakiti 5 tahun, ya paling minim dia 5 tahun, 10 tahun ke depan dia harus menjalani sebuah karmanya. Kalau dia ambil contoh menyakiti 10 tahun, ya 2 kali bisa seperti itu. Karena biasanya seperti itu, ini ya, lebih kurun waktunya itu per 5 tahun ya. Jadi ya ini yang terjadi. Jadi marilah teman-teman kita juga introspeksi diri sama-sama. Mari kita berbuat baik kepada siapa saja, kepada teman, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada siapa saja yang kita temui ya. Karena dengan berbuat baik kita sama-sama belajar, termasuk Cece juga, mari belajar sama-sama. Karena dengan belajar baik, kita berpikir positif, lakukan kebaikan. Kebaikan adalah juga baik buat kita sendiri juga ya, di samping juga baik buat orang lain. Memang untuk berbuat baik itu memang agak berat ya, tetapi kalau kita sudah terbiasa, nanti ke depannya pasti akan lebih biasa ya, akan lebih tenang, dan kehidupan kita akan lebih happy ya, jadi merasa tenang begitu ya. Oke sahabatku, kalian di posisi cinta segitiga, mau cinta segi empat, mau cinta bersegi-segi, model apa saja, yang penting lakukan kebaikan, tetap fokus kepada hati nurani yang baik. Dengan di situ maka kalian akan bisa menempatkan diri dengan baik, dan kalian pasti akan happy ya. Yang penting kalian itu tulus, setia, itu kuncinya. Oke, terima kasih atas hadirnya, dan apabila teman-teman ada yang butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi ya. Tetap semangat, dan inilah kondisi dia, orang yang banyak menyakiti kamu, lagi menjalani sebuah karma yang apa ya, yang betul-betul membuat dia ini bete gitu ya, karena setiap apa yang dilakukan
tidak merasa apa ya, langsung bisa sukses, tidak, tetapi dia apa ya, mungkin masih banyak waktu yang perlu dia jalani untuk menebus karma dia. Semoga bisa membantu pencerahan. Terima kasih, sukses untuk kalian semua teman-teman. Dan kalian orang hebat karena kalian bisa menjalani ujian dari Tuhan itu dengan baik. Kalian orang kuat, pasti kalian akan sukses. Karena modal daripada kesuksesan adalah sabar, ikhlas, dan ini ya, dan benar-benar berpikir positif. Dengan begitu modal kalian adalah kekuatan hati sehingga kalian adalah pantas untuk sukses dan kalian pasti sukses. Terima kasih. Sampai ketemu di readingan berikutnya dan salam sukses buat kalian semua. Salam dari Cici. Bye bye.